Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering merasa terbebani oleh tuntutan yang seolah tak pernah berhenti. Rutinitas yang padat, target yang tinggi, dan obsesi untuk selalu mengendalikan segala sesuatu seringkali membawa kita pada perasaan stres, kelelahan, bahkan burnout. Dalam upaya untuk mencapai kesuksesan atau kebahagiaan yang kita idamkan, kita seringkali lupa pada kebutuhan yang paling mendasar, kedamaian batin. Namun para bijak Tao kuno memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam pandangan Taoisme, hidup yang tentram justru dimulai ketika kita berhenti memaksakan kehendak, ketika kita mampu untuk membiarkan segalanya mengalir sebagaimana mestinya. Ajaran-ajaran Lao Tzu, Zhuangzi, dan Liezi menggugah kita untuk mempertimbangkan kembali cara kita hidup, memberikan alternatif untuk melepaskan ketegangan dengan menerima ketidaksempurnaan dan mengalir bersama alam. Mereka menyingkap rahasia ketenangan melalui konsep-konsep mendalam seperti Wu Wei atau tindakan tanpa usaha yang dipaksakan. Ajaran ini mengajarkan kita seni tidak melakukan apa-apa atau membiarkan segala sesuatu mengikuti jalannya, tanpa intervensi berlebihan yang justru sering membawa kekacauan. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil atau obsesi untuk meraih kebahagiaan dari luar, kita membuka ruang bagi diri kita untuk menikmati kebahagiaan sejati yang hadir tanpa usaha keras. Pendekatan ini mungkin tampak asing di dunia kita yang serba cepat dan terkendali. Namun justru dalam melepas kontrol itulah kita menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Maka, mari kita selami kebijaksanaan para bijak Tao kuno ini, bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai obat bagi kegelisahan yang menyelimuti kita dalam kehidupan sehari-hari. Antidot 1. Membiarkan segalanya berjalan sendiri. Dalam pandangan Taoisme, kehidupan yang harmonis tercipta bukan dari upaya mengendalikan, melainkan dari seni melepaskan. Zhuangzi, salah satu filsuf besar Tao, menyampaikan prinsip ini dengan jelas melalui ajaran tentang tidak melakukan apa-apa atau Wu Wei, yaitu tindakan tanpa paksaan. Wu Wei bukan berarti kita sepenuhnya pasif atau berhenti bertindak. Sebaliknya, ini adalah cara untuk menghormati aliran alam dan bertindak selaras dengannya. Filosofi ini mengajarkan bahwa banyak dari usaha keras kita dalam mengontrol hal-hal di luar kendali justru menciptakan lebih banyak hambatan dan masalah. Ketika kita membiarkan sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, alam akan menemukan jalannya untuk mencapai keseimbangan tanpa perlu bantuan atau intervensi berlebihan dari kita. Zhuangzi menggunakan contoh-contoh alam untuk menjelaskan konsep ini. Bayangkan bagaimana pohon tumbuh. Tidak ada paksaan dalam prosesnya. Pohon tersebut tumbuh, mengakar, dan berkembang sesuai dengan alamnya. Ia tak pernah mengeluh atau berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Namun, ketika manusia mencoba mengintervensi proses ini, seperti petani yang menarik-narik tanamannya agar tumbuh lebih cepat, hasilnya adalah kerusakan. Petani tersebut mengabaikan bahwa ada waktu dan ritme alami yang tidak bisa dipercepat. Akibatnya, tanaman yang ditarik malah rusak dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Contoh ini mencerminkan kehidupan kita. Ketika kita terus-menerus mengintervensi dan berusaha mempercepat hasil, kita seringkali justru merusak proses alaminya dan menambah tekanan yang tidak perlu dalam hidup kita. Di zaman modern ini, konsep tidak melakukan apa-apa atau membiarkan segalanya berjalan sendiri mungkin tampak mustahil bagi banyak orang. Kita hidup dalam masyarakat yang menghargai produktivitas, di mana waktu diukur dengan hasil yang bisa dicapai. Banyak dari kita merasa bersalah jika berdiam diri, seolah-olah waktu yang berlalu tanpa pekerjaan adalah waktu yang terbuang. Padahal, dalam filsafat Taoisme, justru dalam ketenangan itulah kita menemukan kekuatan yang sejati. Membiarkan segalanya berjalan sendiri bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kebijaksanaan untuk memahami batas-batas kita sebagai manusia dan memberi ruang bagi alam untuk bekerja. Ketika kita belajar untuk membiarkan segalanya berjalan sendiri,
kita mulai melihat bahwa ada hal-hal yang tak memerlukan campur tangan kita. Alam semesta ini sudah berfungsi dengan harmoni yang sempurna jauh sebelum kita ada, dan akan terus begitu tanpa intervensi kita. Masalah sering kali muncul ketika kita mencoba mengendalikan segala sesuatu, pekerjaan, hubungan, bahkan hasil dari setiap upaya kita. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan rencana kita merasa cemas, stres, dan khawatir. Namun, jika kita belajar melepaskan dan menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari alur kehidupan, kita bisa merasakan kedamaian yang lebih dalam. Tentu saja, melepaskan bukan berarti menyerah atau pasrah. Ini adalah pengakuan bahwa ada batasan dalam apa yang bisa kita kontrol, dan bahwa ada hikmah dalam membiarkan sesuatu berjalan sesuai kehendak alam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan prinsip ini dengan cara-cara sederhana. Ketika menghadapi masalah, cobalah untuk tidak terburu-buru mencari solusi. Alih-alih langsung bereaksi, beri ruang bagi diri sendiri untuk berpikir dan membiarkan waktu berjalan. Banyak masalah, baik di tempat kerja maupun di rumah, seringkali terselesaikan dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, ketika kita berdebat dengan seseorang, daripada langsung berusaha membela diri atau mencari solusi, cobalah untuk diam sejenak dan membiarkan emosi mereda. Kita mungkin menemukan bahwa ketika emosi menenangkan diri, solusi muncul secara alami. Dalam ketenangan inilah, kita seringkali bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih bijak. Selain itu, dalam hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti perubahan di tempat kerja atau ketidakpastian dalam kehidupan pribadi, kita bisa belajar untuk menerima dan beradaptasi daripada mencoba melawan. Misalnya, ketika ada perubahan besar yang tak bisa kita pengaruhi, cobalah untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Alih-alih fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita bisa mengarahkan energi kita pada hal-hal yang bisa kita lakukan, seperti menjaga sikap dan emosi kita. Dalam menghadapi ketidakpastian, kita bisa menemukan kekuatan batin yang selama ini tersembunyi, hanya dengan menerima bahwa tidak semua hal bisa kita atur. Dalam konsep Wu Wei, ada pengakuan yang mendalam tentang keterbatasan manusia dan penerimaan terhadap hukum alam yang lebih besar dari diri kita. Ketika kita berhenti melawan arus, kita justru mulai menemukan bahwa kehidupan ini memiliki irama dan harmoni yang indah. Kita menyadari bahwa yang kita anggap sebagai keberuntungan atau kesialan seringkali adalah bagian dari proses yang lebih besar yang mungkin tidak kita pahami sepenuhnya. Dengan membiarkan segalanya berjalan sendiri, kita membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru dan merangkul kehidupan dengan ketenangan. Tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk selalu mengendalikan, kita merasakan kebebasan yang sejati, kebebasan untuk hidup selaras dengan alam dan menerima setiap momen dengan penuh keikhlasan. Pada akhirnya, membiarkan segalanya berjalan sendiri adalah bentuk kepercayaan pada alam semesta. Kepercayaan bahwa ada harmoni yang melandasi segala sesuatu. Dan bahwa ketika kita mengalir bersama kehidupan, kita akan menemukan ketenangan yang abadi. Antidot 2. Berhenti mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan adalah impian banyak orang. Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan harus dicari, dikejar, bahkan diperjuangkan mati-matian. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian, harta benda, pengakuan dan kesuksesan di dunia luar. Namun Zhuangzi, filsuf Tao terkenal, melihat hal ini dengan pandangan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa upaya terus-menerus untuk mencari kebahagiaan di luar diri kita justru menjadi sumber penderitaan dan kekecewaan yang tak pernah habis. Kebahagiaan, menurut Zhuangzi, bukanlah sesuatu yang dapat kita kejar. Sebaliknya, kebahagiaan adalah hasil dari melepaskan kebutuhan untuk mengejar apapun di luar diri. Di dunia modern, mengejar kebahagiaan telah menjadi obsesi. Banyak orang mengukur nilai hidup mereka berdasarkan kekayaan, status sosial, dan jumlah harta yang mereka miliki. Kita didorong untuk terus-menerus berlari, berkompetisi,
dan menggapai lebih banyak lagi, seolah-olah kebahagiaan selalu ada satu langkah di depan. Namun, semakin kita mengejarnya, semakin jauh ia tampak. Dalam proses ini, kita seringkali merasa lelah dan hampa, bahkan ketika kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena begitu kita meraih satu tujuan, kita segera terjebak dalam ketakutan untuk kehilangan apa yang sudah kita peroleh. Zhuangzi memberikan nasihat yang mendalam tentang hal ini. Berhenti mencari kebahagiaan di luar diri kita. Menurutnya, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan atau pencapaian eksternal, melainkan berasal dari ketenangan dalam menerima diri sendiri apa adanya. Ia menyebutkan bahwa mereka yang terus mengejar kekayaan, kekuasaan, atau ketenaran pada akhirnya hanya akan diliputi oleh kecemasan dan ketakutan. Seperti yang ia katakan, mereka yang mengejar kekayaan tidak bisa melepaskan penghasilan mereka. Mereka yang mencari ketenaran tidak bisa mengabaikan kehormatan. Mereka yang meraih kekuasaan tidak bisa membiarkan kendali itu pergi. Pengejaran ini, alih-alih membawa kebahagiaan, justru mengikat kita pada rasa takut akan kehilangan. Mengapa kita tidak menemukan kebahagiaan dalam pencapaian? Karena begitu kita mencapai sesuatu, kita segera merasa perlu untuk mempertahankannya, dan ketakutan akan kehilangan pun muncul. Kebahagiaan kita menjadi bergantung pada hal-hal yang rapuh dan sementara. Inilah yang dilihat Zhuangzi sebagai permainan sia-sia yang tak ada ujungnya. Saat kita berhenti menaruh kebahagiaan kita pada pencapaian luar, kita menghilangkan sumber kekhawatiran yang besar. Tidak lagi terjebak dalam pengejaran yang tidak berakhir, kita bisa menemukan kepuasan dalam ketenangan dan penerimaan. Dalam pandangan Taoisme, kebahagiaan sejati muncul saat kita berhenti berjuang melawannya dan membiarkan kebahagiaan datang dengan sendirinya. Ketika kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan dengan begitu kuat, kita juga berhenti merasa tidak cukup atau tidak lengkap. Dengan menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan bahwa segala sesuatu yang kita miliki bisa hilang sewaktu-waktu, kita membebaskan diri dari keterikatan yang membuat kita menderita. Kita berhenti mengukur hidup kita berdasarkan apa yang kita miliki atau yang telah kita capai, dan mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak bisa diraih melalui pemenuhan keinginan yang terus-menerus. Berhenti mengejar kebahagiaan juga berarti kita tidak lagi berfokus pada kesenangan sesaat. Banyak hal yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan hanyalah kesenangan sementara. Kekayaan, ketenaran, dan bahkan hubungan yang kita anggap sempurna pun hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, kita akan kembali merasa kosong dan mencari sesuatu yang baru untuk mengisi kekosongan itu. Zhuangzi menyarankan bahwa untuk benar-benar merasa puas, kita harus menemukan kebahagiaan di dalam diri, bukan pada hal-hal yang datang dan pergi. Ini adalah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang muncul karena kita telah berdamai dengan diri kita sendiri dan tidak lagi merasa harus mengisi hidup dengan berbagai pengejaran yang melelahkan. Kebahagiaan yang sesungguhnya, menurut Zhuangzi, adalah kebahagiaan yang tidak terkait dengan hasil atau tujuan tertentu. Kebahagiaan ini adalah keadaan pikiran yang bisa muncul kapan saja, di mana saja, bahkan dalam kesederhanaan atau ketidakberdayaan. Kita tidak perlu menunggu untuk mencapainya, karena kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan keadaan yang bisa hadir saat kita berhenti berjuang. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengejar sesuatu yang selalu di luar jangkauan, kita membuka ruang bagi kebahagiaan untuk hadir secara alami, tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Pada akhirnya, berhenti mengejar kebahagiaan adalah tentang melepaskan diri dari harapan-harapan yang seringkali tidak realistis. Ketika kita berhenti mendefinisikan kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus dicapai, kita membiarkan diri kita untuk menikmati setiap momen yang ada. Kebahagiaan yang tenang ini bukanlah hasil dari pencapaian atau keberhasilan, melainkan hadiah dari penerimaan terhadap hidup apa adanya. Zhuangzi mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan yang mendalam ini dengan berhenti menaruhnya di luar diri kita dan mulai mencarinya dalam ketenangan yang muncul saat kita benar-benar berani melepaskan. Antidot 3.
melihat kekosongan. Dalam kehidupan kita yang penuh dengan ambisi dan keinginan untuk diakui, seringkali kita terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kita mengejar pengakuan, pujian, dan validasi dari luar, berharap bahwa hal-hal ini akan memberi kita rasa harga diri dan kepuasan batin. Namun, Liezi, seorang filsuf Tao yang bijak, mengajarkan bahwa banyak dari apa yang kita anggap penting sebenarnya hanyalah kosong, tidak memiliki esensi sejati kecuali yang kita berikan padanya. Ia menyarankan agar kita belajar melihat kekosongan dalam hal-hal yang kita kejar, karena pada akhirnya, banyak dari mereka hanyalah ilusi yang melelahkan dan membebani pikiran. Liezi menyadari bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencari pujian dan pengakuan atas pencapaian mereka. Hal ini dianggap wajar dalam budaya modern, di mana kesuksesan seringkali diukur dari pandangan orang lain. Namun, Liezi mengajak kita untuk memikirkan kembali nilai dari pencapaian tersebut. Banyak dari apa yang kita anggap sebagai prestasi sebenarnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Ada banyak faktor eksternal yang berkontribusi pada hasil yang kita capai, seperti kesempatan, keadaan, atau bahkan keberuntungan. Dengan demikian, pujian yang kita terima seringkali bukanlah hasil dari usaha kita semata, melainkan hasil dari berbagai faktor yang berada di luar kendali kita. Contoh sederhana adalah ketika seseorang dipuji karena keberhasilan fisik atau penampilan, misalnya seorang model yang menerima banyak pengakuan di media sosial. Apakah pujian itu sepenuhnya untuk dirinya sendiri? Sebagian besar dari apa yang ia miliki adalah hasil dari faktor-faktor eksternal seperti genetik atau standar kecantikan yang ditentukan oleh masyarakat. Ketika kita bergantung pada hal-hal semacam ini untuk membangun rasa harga diri, kita sebenarnya membangun fondasi yang rapuh, karena penghargaan itu tidak sepenuhnya kita kendalikan. Liezi menekankan bahwa ketika kita memahami kekosongan dalam hal-hal ini, kita akan lebih mudah melepaskan keterikatan pada pengakuan yang sebenarnya tidak memiliki nilai sejati. Melihat kekosongan juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam permainan sosial yang menuntut kita untuk selalu membuktikan diri. Saat kita berhenti peduli pada penilaian eksternal, kita membebaskan diri dari tuntutan yang membuat kita merasa tidak pernah cukup. Liezi menyebut bahwa banyak orang terjebak dalam siklus yang tak ada ujungnya untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, namun hasil akhirnya hanya menambah kekhawatiran dan kecemasan. Dengan melihat bahwa pujian dan pengakuan dari luar hanyalah ilusi yang kosong, kita dapat menemukan ketenangan yang sejati. Kita berhenti merasa perlu untuk memenuhi standar orang lain dan mulai menghargai ketenangan yang datang dari ketidakpedulian pada pendapat orang lain. Selain itu, melihat kekosongan mengingatkan kita bahwa nilai-nilai yang kita anggap penting seringkali tidak lebih dari sekadar konstruksi sosial. Banyak dari kita mengejar status, prestis, atau popularitas tanpa menyadari bahwa semua itu tidak lebih dari permainan yang diciptakan oleh masyarakat. Seiring waktu, kita terjebak dalam perasaan bahwa kita harus terus berusaha agar dianggap berharga oleh orang lain. Namun, ketika kita mulai melihat kekosongan di balik permainan ini, kita menyadari betapa sia-sianya usaha tersebut. Alih-alih mengejar apa yang dianggap penting oleh orang lain, kita bisa mulai mencari makna yang sejati dalam hidup, yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Liezi juga mengajarkan bahwa melihat kekosongan dalam hal-hal duniawi memungkinkan kita untuk menemukan ketenangan yang lebih dalam. Dengan menerima bahwa banyak dari apa yang kita kejar pada dasarnya tidak memiliki esensi, kita mengurangi beban mental yang selama ini kita pikul. Ketenangan ini adalah hasil dari pemahaman bahwa banyak hal yang kita anggap penting sebenarnya tidak memiliki nilai sejati. Dengan cara ini, kita tidak lagi merasa terikat pada dunia yang terus menuntut kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Sebaliknya, kita mulai menemukan kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dalam mengadopsi pandangan ini, kita tidak lagi merasa perlu untuk berlomba atau bersaing dengan orang lain. Banyak dari apa yang membuat kita stres atau cemas
berasal dari kebutuhan kita untuk diterima dan dihargai. Namun, begitu kita menyadari kekosongan dalam hal-hal yang kita kejar, kita tidak lagi merasa terbebani oleh keinginan untuk diakui. Dengan mengalihkan fokus ke dalam diri, kita menemukan ketenangan batin yang sejati, yang tidak tergantung pada pujian atau kritik dari luar. Pada akhirnya, melihat kekosongan adalah pelajaran untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang kita kejar di dunia luar. Ketika kita mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa makna atau nilai tambahan yang kita berikan, kita mencapai kebebasan sejati. Kita berhenti mengejar ilusi, dan sebagai gantinya, kita menemukan kedamaian dalam ketidakberartian yang sederhana. Dalam kekosongan ini, kita tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga kebijaksanaan untuk menjalani hidup tanpa beban yang tak perlu. Antidot 4. Hukum batin Lao Tzu, seorang filsuf besar dalam tradisi Taoisme, mengajarkan bahwa hidup yang penuh kedamaian dan ketenangan dimulai dari pengenalan akan hukum batin kita sendiri. Hukum batin adalah prinsip yang ada di dalam diri kita, panduan yang berasal dari hati nurani, dan pemahaman akan keseimbangan alam. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menyampaikan bahwa mereka yang berdiri di atas ujung jari tidak berdiri dengan kokoh, dan mereka yang terlalu tergesa-gesa justru tidak akan mencapai jauh. Ungkapan ini adalah gambaran dari orang-orang yang mencoba melampaui batas alamiah mereka dengan memaksakan kontrol atas hal-hal yang seharusnya dibiarkan berjalan apa adanya. Dalam Taoisme, seseorang yang hidup dengan hukum batin akan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan alam dan tidak terpengaruh oleh penilaian dari luar. Zhuangzi, seorang filsuf Tao lainnya, menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki hukum di dalam dirinya tidak akan mudah goyah oleh pujian atau celaan. Ia bertindak bukan karena ingin mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain, tetapi karena tindakannya merupakan ekspresi dari nilai-nilai batin yang ia pegang. Sebaliknya, orang yang terikat oleh hukum di luar dirinya, yaitu orang yang terlalu terpengaruh oleh pandangan dan ekspektasi orang lain, akan selalu hidup dalam kecemasan, karena dirinya tergantung pada penilaian eksternal yang berada di luar kendalinya. Hidup dengan hukum batin juga berarti melepaskan keterikatan kita pada hasil dan menaruh kepercayaan pada proses. Seringkali, kita begitu terfokus pada apa yang ingin kita capai, sehingga kita melupakan keindahan dari setiap langkah perjalanan. Kita merasa bahwa kebahagiaan hanya akan tercapai ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi begitu kita mencapainya, kita seringkali langsung mengejar tujuan berikutnya. Lao Tzu mengajarkan bahwa ketika kita hidup dengan hukum batin, kita mampu menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang kita ambil. Kita tidak lagi merasa cemas akan hasil akhir, karena kita menyadari bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari harmoni alam yang lebih besar. Selain itu, Lao Tzu mengingatkan bahwa mereka yang melampaui batas-batas alami mereka sendiri akan menghadapi ketidakstabilan. Banyak orang berusaha untuk menonjol, untuk menjadi lebih dari orang lain, baik dalam karier, penampilan, maupun kekayaan. Mereka berusaha berdiri di atas ujung jari, menganggap bahwa dengan melampaui batas-batas tersebut, mereka akan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Mereka menjadi tidak stabil, mudah tergelincir, dan akhirnya kehilangan arah. Mereka terlalu sibuk mencari validasi dari luar, sehingga melupakan esensi dari hukum batin yang sebenarnya memberikan ketenangan sejati. Dengan hidup sesuai hukum batin, kita tidak lagi merasa perlu untuk bersaing atau membuktikan diri. Kita menyadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh pencapaian atau pandangan orang lain. Hidup dengan hukum batin juga berarti membangun ketahanan diri, di mana kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh perubahan di sekitar kita. Ketika dunia di luar kita penuh dengan ketidakpastian, ketenangan batin menjadi benteng yang menjaga kita dari rasa cemas. Kita menjadi mandiri secara emosional dan tidak tergantung pada hal-hal eksternal untuk menemukan kebahagiaan.
Zhuangzi memberikan ilustrasi tentang perbedaan antara mereka yang hidup dengan hukum batin dan mereka yang hidup dengan hukum luar. Ia menggambarkan seseorang yang hidup dengan hukum dalam dirinya sebagai seseorang yang berdiri kokoh tanpa usaha dan tidak terombang-ambing oleh keadaan luar. Orang ini tidak mencoba memperluas pengaruhnya pada dunia luar karena ia tahu bahwa upaya itu hanya akan membuatnya rentan. Sebaliknya, orang yang mencoba menguasai dunia luar justru menjadi mainan dari hal-hal yang ia coba kuasai. Ketika hidupnya berjalan sesuai harapan, ia merasa bahagia. Namun ketika keadaan tidak berpihak, ia merasa terpuruk. Dalam pandangan Zhuangzi, ketenangan yang sejati hanya dapat dicapai ketika kita berhenti mencari kebahagiaan di luar diri dan mulai menggali kebijaksanaan di dalam diri kita sendiri. Menghidupi hukum batin juga mengajarkan kita untuk tidak menaruh kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hidup ini penuh dengan hal-hal di luar kendali kita, mulai dari takdir, keadaan, hingga pendapat orang lain. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan semua ini, kita membebaskan diri kita dari banyak beban. Kita mulai memahami bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah dunia, kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita melihat dan merespons dunia. Dengan mengarahkan perhatian kita ke dalam, kita menemukan bahwa ketenangan adalah sesuatu yang bisa kita ciptakan, bukan sesuatu yang bergantung pada keadaan eksternal. Pada akhirnya, hukum batin adalah jalan menuju kebebasan sejati. Ketika kita tidak lagi merasa perlu untuk mencapai standar atau ekspektasi yang ditetapkan oleh orang lain, kita dapat hidup dengan rasa damai dan penuh penerimaan. Dalam kebijaksanaan Lao Tzu dan Zhuangzi, kita diajak untuk melepaskan keterikatan pada dunia luar dan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, kita tidak lagi menjadi operator yang mencoba menguasai segala hal, melainkan seseorang yang selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan dalam keheningan batin. Antidot 5. Tidak mengkhawatirkan takdir. Salah satu penyebab terbesar kecemasan dan ketidakbahagiaan kita adalah rasa takut akan apa yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang kita sebut sebagai takdir. Kita cemas tentang nasib, memikirkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, dan mengkhawatirkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, dalam pandangan Zhuangzi, seorang bijak tahu, justru rasa khawatir terhadap takdir itulah yang membuat kita menderita, bukan takdir itu sendiri. Jika kita bisa menghilangkan kekhawatiran ini, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan menerima hidup apa adanya. Zhuangzi memberikan contoh yang sederhana namun sangat relevan. Seorang pemanah yang bisa memanah dengan sempurna saat latihan, tiba-tiba menjadi canggung saat ia bertanding untuk sebuah hadiah. Saat tidak ada yang dipertaruhkan, pemanah ini bisa berkonsentrasi dan mengalir dengan alami. Namun, begitu ada hadiah yang menjadi taruhan, ia mulai merasa tertekan. Ia tidak lagi memanah dengan kebebasan dan ketenangan, melainkan dengan rasa takut kehilangan. Zhuangzi menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada keterampilan memanahnya, melainkan pada ketakutannya akan hasil. Ketika kita terlalu berfokus pada hasil atau takdir yang kita inginkan, kita malah kehilangan kekuatan alami kita. Kita menjadi tegang, cemas, dan pada akhirnya, hasilnya justru tidak sesuai harapan. Kekhawatiran terhadap takdir tidak hanya memengaruhi kemampuan kita dalam bertindak, tetapi juga membuat kita tidak mampu menikmati hidup dengan penuh keikhlasan. Zhuangzi mengingatkan bahwa hidup ini tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Ada hal-hal yang akan selalu berada di luar kendali kita. Ketika kita terus-menerus khawatir tentang masa depan atau takut pada apa yang mungkin terjadi, kita seolah-olah mencoba mengendalikan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa kita kontrol. Alih-alih hidup dalam ketakutan yang sia-sia, Zhuangzi mengajak kita untuk mengalihkan perhatian kita pada saat ini, pada apa yang bisa kita lakukan sekarang,
tanpa harus tergantung pada hasil akhir. Liezi, seorang filsuf Tao lainnya, menggambarkan hal ini dengan cerita tentang seorang lelaki tua yang takut bahwa langit akan runtuh dan bumi akan retak. Ia menghabiskan hari-harinya dalam ketakutan, membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Seorang teman berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa langit tidak akan runtuh dan bumi tidak akan hancur, jadi ia tidak perlu khawatir. Namun, seorang bijak Tao kemudian mengatakan bahwa meskipun ada kemungkinan kecil hal-hal tersebut terjadi, lelaki tua itu sebaiknya tidak mencemaskan hal-hal di luar kendalinya. Jika langit benar-benar runtuh atau bumi hancur, itu bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Jadi mengapa menghabiskan waktu untuk mencemaskannya? Cerita ini mengajarkan kita bahwa ada banyak hal di dunia ini yang mungkin terjadi, namun kebanyakan dari kekhawatiran kita hanya merupakan ilusi yang tidak perlu. Mengatasi kekhawatiran tentang takdir berarti menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas apa yang akan terjadi. Banyak hal dalam hidup kita terjadi di luar rencana kita, baik itu dalam hal pekerjaan, hubungan, atau kesehatan. Namun, semakin kita berusaha memprediksi atau mengendalikan hasil akhir, semakin besar pula rasa frustrasi kita saat kenyataan tidak sesuai harapan. Dalam pandangan Taoisme, menerima ketidakpastian adalah bagian dari kebijaksanaan hidup. Ketika kita tidak lagi berusaha memegang kendali atas hal-hal yang tak bisa kita kendalikan, kita membuka diri pada ketenangan batin yang lebih dalam. Tidak mengkhawatirkan takdir juga berarti belajar untuk melepaskan harapan yang berlebihan terhadap masa depan. Seringkali, kita merasa bahwa hidup kita akan sempurna jika kita mencapai tujuan tertentu, seperti keberhasilan karier, pasangan hidup, atau stabilitas finansial. Namun, dalam proses mengejar hal-hal tersebut, kita sering lupa bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kebahagiaan dan ketenangan tidak bergantung pada pencapaian-pencapaian ini, melainkan pada kemampuan kita untuk menerima apa yang datang dan pergi dalam hidup tanpa terlalu terikat padanya. Dengan tidak terlalu berfokus pada takdir, kita membiarkan hidup mengalir, menerima segala kemungkinan, dan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Zhuangzi mengajarkan bahwa orang yang terlalu khawatir tentang takdir menjadi seperti mainan dari keadaan luar. Ketika sesuatu yang baik terjadi, ia bahagia. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan, ia terpuruk. Ia tidak lagi memegang kendali atas perasaan dan pikirannya sendiri, melainkan membiarkan dunia luar menentukan suasana hatinya. Sebaliknya, mereka yang mampu melepaskan kekhawatiran terhadap takdir menemukan kebebasan yang sejati. Mereka tidak lagi bergantung pada hasil atau kejadian luar untuk merasa tenang, melainkan menemukan kedamaian di dalam diri mereka sendiri, yang tidak tergoyahkan oleh naik turun kehidupan. Pada akhirnya, tidak mengkhawatirkan takdir berarti menerima bahwa kita hanya dapat mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Dengan melepaskan kecemasan terhadap masa depan dan menerima hidup apa adanya, kita merasakan kebebasan untuk hidup dengan damai, tanpa beban. Ketika kita berhenti terobsesi pada hasil, kita menemukan bahwa hidup ini memiliki ritme dan irama yang indah, yang bisa kita nikmati tanpa harus selalu mengendalikan. Dalam ajaran Taoisme, menerima ketidakpastian adalah bentuk kebijaksanaan yang membebaskan kita dari beban kekhawatiran dan membuka jalan bagi kita untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan diri sendiri.